Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kesadaran Nusantara. Di video kali ini saya akan menceritakan true story mengenai cerita mistis dan pengalaman saya ketika berjualan keliling. Jadi kalau ingat cerita ini kadang-kadang membikin bulu kuduk merinding. Kadang-kadang juga saya kalau ingat itu ketawa-ketawa sendiri. Apakah ini halusinasi ataukah memang nyata? Jadi kalau melihat dari sisi itu, yaitu tadi saya kadang-kadang merasa ketawa dan juga kadang-kadang timbul bulu kuduk merinding. Jadi kejadiannya itu sudah lama. Kejadiannya itu waktu saya masih berjualan keliling mie ayam. Jadi jualannya itu pakai gerobak yang didorong. Jadi di Kalimantan itu dulu sekitar tahun 2000-an, 2005, 2005-an, 2006 itu jalan-jalan masih belum bagus. Jadi yaitu tadi jualannya pakai gerobak keliling. Saya itu jualannya mulai sore turun sekitar jam 4, jadi pulangnya sampai malam. Saya jualan keliling mie ayam itu ya seperti biasa, cuma itu bisa dicek tempatnya itu di daerah Pemurus dalam komplek perumahan Pak Joko. Jadi mau masuk di perumahan Pak Joko, daerahnya di Pemurus Dalam, Kecamatan Ketaganya di Kabupaten Banjar, itu persisnya tempatnya. Jadi sewaktu saya jualan itu memang sering diceritai sama masyarakat di situ kalau tempat mau masuk perumahan itu katanya angker, katanya di situ berhantu. Ya, cerita-cerita seperti itulah. Tapi saya kesampingkan, tidak saya dengarkan, karena sebenarnya kalau mengingat cerita-cerita itu saya sendiri juga takut. Makanya saya mencoba memberanikan diri, dan memang dalam setahun 2 tahun itu selama saya berkeliling di situ tidak terjadi apa-apa. Dan kejadian itu saya persisnya tanggalnya lupa, tapi itu usia saya sekitar 22 tahun. Jadi masih muda sekali di situ. Eh, Pas saya masuk di perumahannya Pak Joko itu jalannya, waduh, jalannya itu ndak enak sama sekali jalannya. Becek, apalagi itu kan gerimis-gerimis turun hujan. Waktu saya masuk ke perumahannya itu tidak apa-apa. Tapi begitu pulangnya dari berjualan berjajak itu, saya melewati tempat yang katanya itu angka berhantu tadi. Jadi di situ saya berjalan pelan-pelan. Lampu saya itu lampu untuk jualan juga enggak, tapi terang di situ. Sudah malam, gerimis-gerimis. Saya juga kedinginan. Pokoknya sunyi, sepi yang saya rasakan di situ. Antara takut, perasaan dan berani itu campur aduk jadi satu. Jadi kalau memang lewat di situ, sebisa-bisanya sepengetahuan saya itu, saya akui dulu itu saya membaca surat-surat pendek, membaca ya ayat kursi, surat Al-Fatihah, surat Al-Falak, surat Anas, pokoknya yang saya hafal lah di situ saya baca
untuk menenangkan dan untuk supaya tidak takut. Dan waktu kejadian itu pun saya membaca surat-surat yang saya hafal itu tadi. Nah, ketika itu di tengah jalan itu kok tiba-tiba ada yang menyapa saya. Jadi orangnya itu enggak tahu itu kelihatannya pria atau wanita, tapi orangnya itu pakai pakaian hitam-hitam, pakai kalau topi kayak caping gunung, kalau di Kalimantan itu topi purun, topi khas orang Dayak. Beliau itu menyapa saya itu dengan bahasa Banjar itu begini, hati-hati paman, jalannya licak, kayak itu perasaan saya seperti itu. Jadi kalau diartikan itu, beliau itu menyapa saya itu begini, hati-hati paman, jalannya licin karena baru hujan, kayak itu. Jadi saya juga menjawab iya. Terus saya tetap aja mendorong gerobak itu, kok rasanya tergelitik, hati itu pengen menoleh ke belakang. Jadi waktu saya toleh ke belakang itu sudah tidak ada orangnya itu. Jadi setelah kejadian itu bulu kuduk saya langsung merinding, dan otomatis saya lari sekencang-kencangnya sambil membawa gerobak dengan napas yang tersengal-sengal. Jadi setelah kejadian itu sampai beberapa minggu itu saya tidak berani itu keliling di perumahan Pak Joko lagi itu. Jadi saya juga tidak berani bercerita mengenai pengalaman saya ini kepada teman-teman ataupun penduduk asli sekitar, karena pastinya nanti saya malah semakin takut nanti kalau jualan. Makanya kalau ingat kejadian itu tuh rasanya saya ini ketawa. Apakah itu karena halusinasi saya karena sering dicekoki dan mendengar berita-berita bahwa di situ berhantu, dan akhirnya beberapa tahun kemudian terwujud, saya tidak tahu. Tapi memang waktu kejadian itu seperti nyata. Saya melihat orang yang menyapa saya itu juga berpijak di bumi, dan di situ setelah menyapa itu hilang. Makanya ini suatu keanehan dan misteri bagi saya. Jadi luar biasa pengalaman saya itu. Apakah teman-teman pernah mengalami kejadian seperti ini? Mohon kalau ada yang punya pengalaman seperti yang saya alami ini, bisa diceritakan dan tuliskan dalam kolom komentar. Dan bila ada kurang lebihnya cerita singkat saya ini, saya mohon maaf. Salam kesadaran Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.